Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najwa Daryal Magania dengan NIM 2305120433 dari kelas TA23. Jadi pada video kali ini saya akan mempraktekkan mengenai VPN atau Virtual Private Network. Namun sebelumnya di sini saya akan menjelaskan mengenai definisi dari VPN itu sendiri. VPN atau Virtual Private Network adalah sebuah teknologi yang memungkinkan koneksi internet yang aman dan terenkripsi antara perangkat pengguna dan internet, seolah-olah perangkat tersebut terhubung ke jaringan pribadi, bukan ke jaringan publik. Yang selanjutnya ada fungsi utama dari VPN. Yang pertama, untuk enkripsi data. VPN mengenkripsi semua data yang dikirim dan diterima melalui internet, sehingga pihak ketiga seperti hacker, penyedia layanan internet atau ISP, atau pemerintah tidak dapat melihat isi komunikasi. Yang kedua, untuk anonimitas dan privasi. VPN menyembunyikan alamat IP asli pengguna dan menggantinya dengan alamat IP dari server VPN yang membantu melindungi identitas dan aktivitas online pengguna. Yang ketiga, untuk perlindungan di jaringan publik. VPN sangat berguna saat mengakses internet melalui Wi-Fi publik, seperti di kafe atau bandara, yang biasanya tidak aman. Dengan VPN, data pengguna tetap terlindungi dari potensi serangan seperti sniffing dan man in the middle. Yang keempat, untuk bypass pembatasan geolokasi. VPN memungkinkan pengguna mengakses konten atau layanan yang dibatasi secara geografis dengan mengganti lokasi virtual pengguna. Kemudian terdapat manfaat dari VPN. Yang pertama, untuk keamanan, yaitu melindungi data sensitif dari penyadapan. Kemudian di privasi, menjaga kerahasiaan aktivitas browsing dan komunikasi online. Yang ketiga ada integritas data yang dapat mencegah modifikasi data selama transmisi. Yang terakhir ada kontrol akses, untuk perusahaan dapat memberikan akses hanya kepada pengguna saja. Kemudian langsung saja pada cara kerja dari praktikum VPN ini. Nah, kemudian langsung saja pada cara kerja dari praktikum Virtual Private Network ini. Mana tujuan dari praktikum VPN ini untuk mengetahui cara kerja VPN client to office, kemudian mensimulasikan VPN PPTP client to office. Jadi untuk skenario-nya, kita akan membuat skema jaringan seperti yang ada di gambar. Di sini saya sudah membuatnya di GNS3 sesuai dengan yang ada di buku panduan. Dimulai dari routernya, kemudian switchnya, PC, dan kabel-kabelnya. Nah, di sini saya menambahkan satu switch, kemudian ada PC dummy untuk membantu setting untuk router 1 sampai ke router 4-nya. Kemudian langsung aja pada langkah percobaannya. Langkah yang pertama, rubah identity setiap router dengan perintah sys identity set name sama dengan nama routernya. Kita coba di R1, ini saya sudah setting, jadi kita cek lagi saja. Nah, ini namanya sudah R1. Kemudian cek lanjut di router yang kedua. Ini namanya juga sudah sesuai, yaitu R2. Ini yang router ketiga, ini juga sudah sesuai. Kemudian router yang keempat. Nah, ini namanya juga sudah sesuai. Lanjut di router customer A. Ini namanya juga router customer A. Kemudian yang terakhir di router customer B. Ini sudah sesuai semua, jadi saya sudah men-settingnya di awal. Saya tinggal mau cek saja. Kemudian langkah yang kedua, setting IP address skema jaringan seperti dalam tabel di code. Nah, jadi nanti hasil akhir dari settingannya akan seperti ini. Nah, untuk perintah menambah IP di router mikrotik, kita perlu untuk IP address, add address, kemudian
IP address-nya, kemudian interface-nya. Kita cek di masing-masing routernya. Pertama di router 1, cek router 1. Saya juga sudah menambahkan, jadi kita tinggal cek saja. Nah, ini sudah sesuai. Jadi untuk IP address-nya ada 12.12.12.1/24, kemudian network-nya ada 12.12.12.0, interface-nya di router 1, kemudian address yang kedua ada 14.14.14.1/24, network-nya 14.14.14.0, interface-nya router 2, kemudian address yang ketiga ada 11.11/24, kemudian network-nya ada 111.0, interface-nya di ether 3. Kemudian router yang kedua kita cek. Nah, ini juga sudah sesuai. Ada 12.12.12.2/24, kemudian interface-nya ter1, ada 23.23.23.2/24, kemudian interface-nya ter2, address-nya ada 24.2, interface-nya ter3. Kemudian lanjut di router yang ketiga. Nah, ini juga sudah di router 3-nya. Ada 23.3, kemudian interface-nya ter1, 34.3, interface-nya ter2, 2.3, interface-nya ether 3. Kemudian lanjut di router yang keempat. Kita cek. Nah, ini untuk router yang keempat. IP yang pertama 14.4/24, interface-nya ter1, kemudian address-nya 24.4/24, interface-nya ter2, 34.4/24, interface-nya di ether 3. Lanjut di router customer A. Nah, untuk router customer A itu IP-nya ada 1.10/24, interface-nya ter1, kemudian ada 192.168.1.10/24, interface-nya di ether 2. Nah, lanjut di router customer B. Nah, ini router customer B. Address-nya ada 2.10/24, interface-nya di ether 1, kemudian ada 192.168.2.10/24, interface-nya di router 2. Nah, langkah yang ketiga, advertise network SPF seperti dalam tabel berikut ini. Jadi ini settingan akhirnya nanti akan menghasilkan settingan seperti ini. Caranya itu perintah menambahkan advertise network SPF di mikrotik, yaitu routing USPF network add network, kemudian sama dengan network address-nya, kemudian areanya itu backbone. Kita cek di router yang pertama. Jadi routing ini. Saya juga sudah menambahkan. Jadi ada 12.0/24 areanya backbone, 14.0/24 areanya backbone, 1.0/24 areanya backbone. Kemudian router yang kedua kita cek juga. Ini ada 12.0/24 areanya backbone, kemudian 23.0/24 areanya backbone, 24.0/24 areanya juga backbone. Kemudian lanjut di router yang ketiga. Kita cek routing SPF-nya. Ini juga sudah. Ada 23.0/24 areanya backbone, disesuaikan dengan buku panduannya. Kemudian ada 34.0/24 areanya juga backbone, ada 2.0/24 areanya juga backbone. Kemudian lanjut di router yang keempat. Kita cek.
Nah, ini juga sudah ada 14.0/124 areanya backbone, kemudian pada 4.0/124 areanya juga backbone, 34.0/124 areanya juga backbone. Langkah yang keempat, kita perlu add default gateway. Jadi untuk router customer A, saya menggunakan MikroTik. Jadi kita cek. Nah, ini saya juga sudah tambahkan gateway-nya di 1.1.1. Kemudian pada router customer B, kita cek. Nah, ini sama, cuman beda gateway-nya aja. Di gateway pada router customer A itu menggunakan 2.2.2.3. Nah, kemudian untuk PC satunya kita buka PC A1 maksud saya. Networknya kita buka. Nah, ini untuk IP address-nya dari PC 1 ada 192.168.1.11. Kemudian subnet mask-nya itu ada 255.255.0. Kemudian ada default gateway-nya itu disesuaikan dengan apa yang di buku praktikum, yaitu 1.10. Oke. Kemudian lanjut di PC A kedua. Di network connection-nya. Nah, pada PC yang kedua, IP address-nya itu ada 192.168.1.12. Kemudian subnet mask-nya seperti ini. Default gateway-nya menggunakan 1.10, masih sama dengan PC A1. Kemudian lanjut cek untuk PC B1 dulu. 1. Kemudian di properties. Nah, IP address-nya ada 192.168.2.11, kemudian subnet mask-nya itu ada 255.255.255.0, dan default gateway-nya itu di 2.10. Disesuaikan lagi dengan yang ada di buku panduan praktikumnya. Kemudian PC B2, IP address-nya ada 192.168.2.12, kemudian subnet mask-nya itu ada 255.255.255.0, kemudian default gateway-nya itu dari 192.168.2.10. Nah, kemudian share IP public router perusahaan menggunakan NAT. Jadi untuk mempermudahnya saya menggunakan di MikroTik-nya. Jadi router customer A, saya cek. Nah, ini juga sudah ada. J-nya tuh source NAT, kemudian action-nya masquerade, out interface-nya di A1. Kita coba cek pada PC A1 apakah sudah menggunakan firewall. Dan IP NAT ini sudah ada. Kemudian kita cek pada router customer B-nya. Nah, ini juga sudah saya tambahkan. J-nya itu di source NAT, kemudian action-nya itu masquerade, out interface-nya di F1. Kita cek juga di PC B2. Oke. IP kemudian di firewall-nya. Ingat. Nah, ini juga sudah tertambahkan. Nah, kemudian langkah yang ke-6, testing koneksi dengan ping. Nah, kemudian untuk perintah pingnya di MikroTik, kita menggunakan ping, kemudian IP destination-nya. Kita coba pada router customer A, yaitu di A1. Kita coba di new terminal, kemudian kita cek ping. Terus satu. Nah, ini terhubung.
Kemudian yang kedua, kita cek di 222.10. Nah, ini juga sudah terhubung. Kemudian yang ketiga itu pin di 92.168.2.11. Nah, ini net unreachable tapi tidak apa-apa. Kemudian lanjut cek untuk router customer B melalui PC yang B1. Jadi di ini saja. Oke. Jadi di new terminal kita ping 22.3. Nah, ini juga terhubung. Kemudian cek yang destinasi kedua di 1.1.10. Nah, ini juga sudah terhubung. Cek untuk destinasi yang ketiga 1.11. Nah, ini net unreachable tapi tidak apa. Kita coba cek untuk di Windows-nya. Di command prompt kita ping 1.1.1. Nah, ini juga terhubung. Kemudian lanjut untuk ping 10. Nah, juga sudah terhubung. Jadi router customer A itu diwakili oleh PC A1. Nah, ini destination net unreachable tapi tidak apa-apa. Kemudian untuk customer B itu pakai PC B1. Coba. Nah, coba ping destinasi yang pertama yaitu 222.3. Ini terhubung. Kemudian ping destinasi yang kedua di 1.1.10. Ini juga sudah terhubung. Kemudian yang ketiga melakukan di 1.10. 11. Nah, ini destination net unreachable tapi tidak apa-apa. Kemudian yang ketiga testing root dengan tracer. Nah, jadi kita perintah tracing di masing-masing router yaitu router customer A dan customer B dengan perintah tracer. Jadi pertama kita di router customer A, di customer A C1. Ini kita buka pin boxnya. Terminal dulu tracer router IP destinasi yang pertama. Nah, ini terhubung. Kemudian destinasi yang kedua di 222.10. Nah, ini juga terhubung. Jadi nanti akan melewati 1.1.1, kemudian di 14.14.15, kemudian di 23.23.23, kemudian di berakhir di router yang keempat itu di 222.10. Dan yang terakhir destinasi yang ketiga di 92.68.2.11. Nah, ini unreachable tapi tidak apa. Kita lanjut di command prompt-nya, kita cek lagi. Ini apa saja. Kita tracer destinasi yang pertama. Jadi akan melewati 192.168.1.10, kemudian di IP address kedua yaitu 1111. Yang tracer destinasi yang kedua di 2.10. Nah, yang pertama akan melalui di 192.168.1.10, kemudian melalui 1.1.1, kemudian
di 14.14.14.4, kemudian di 23.23.23.3, dan yang terakhir menuju ke 2.2.2.10. Dia lanjut cek di PC B2, PC B1 maksud saya. Jadi di Winbox dulu. Yang di terminal kita tipe nah ini juga bisa, dia akan melewati di 22.2.2.3. yang kedua di 1.1.10. nah nanti yang pertama akan melewati router 1, router 2, router 3, dan router keempat. Kemudian yang selanjutnya di destinasi yang ketiga yaitu di 192.168 1.11. Nah, ini unreachable tapi tidak apa-apa. Kita cek di command prompt-nya apakah sudah terhubung. Hazard 2.3. Nah, jadi juga terhubung. Melalui yang pertama itu di 192.168.2.10, kemudian di 2.2.2.2.3, dan yang kedua kita cek destinasi yang kedua di 1.1.1.10. ini juga sama, akan melalui di 192.168.2.10, kemudian di 2.2.2.3, kemudian di 34.4, 14.1, dan terakhir di 1.10. yang transfer destinasi yang terakhir di 192.168.1.11. ini akan melewati 192.168.2.10. nah kemudian langkah yang ke-8, setting VPN server dengan PPTP pada router customer A. Kita buka router customer A, itu PC A1 di Winbox-nya. Nah, kemudian di PPP, dan di PPTP server kita sesuaikan dengan perintahnya. Yang di OK, create user, buat user dan password, service, profile, serta lokal dan remote address VPN. Jadi di secret kemudian ditambahkan namanya itu user 1, dan passwordnya juga user 1, service-nya itu di PPTP, dan ini di encryption, lokalnya di 10, 1, kemudian remote address-nya di 10, kemudian sudah kita OK. Nah, ini ditambahkan. Kemudian setting VPN client di PC B1. Jadi kita buka di PC B1, network connection, this. Nah, kemudian create new connection, dan next. Kemudian connect to network at my workplace, kita checklist, kemudian next. Virtual private network connection, next. Company name-nya itu kita menggunakan VPN to customer A. Next di 1.1.1.10, dan next ini di checklist, di finish. User name-nya kita masukkan yang tadi, user 1, passwordnya user 1, connect kan. Nah,
Nah, ini sudah terkonek. Kemudian isikan user dan password sesuai. Karena tidak saya isi. Kemudian jika sudah berhasil terkoneksi, silahkan cek IP dari PC B1 dengan perintah ipconfig. Jadi langkah yang 10, testing koneksi dengan ping sebelum sudah VPN. Nah, cek kan tadi kita sudah setting sebelum VPN dan itu sudah terhubung semua. Nah, kemudian kita ping 192.168.2.11. Nah, ini unreachable. Kemudian kita langsung saja langkah yang 11 juga sekalian. Testing rute dengan tracer dan tracer source belum dan sudah VPN. Jadi kita di sudah VPN saja. Kita di tracer 192.168.11. Nah, ini bisa. Kemudian PC A2 tapping 192.168.11. Ini unreachable sudahan. Kemudian kita reset sekalian juga di IP yang sama. Nah, ini bisa. Lanjut di PC B1 yang baru aja. Tapping 192.168.1. Ini masih terhubung. Kemudian kita reset 192.168.1.1. Ini masih bisa. Kemudian lanjut di PC B2 tapping 192.168.1. Ini unreachable. Yang di tracer sekalian. Nah, ini bisa. Sekian praktikum dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.